kita akan mengikuti salah satu rangkaian dari Good Writers and Reader Festival 2014 yang bekerja sama dengan Bentara Budaya Bali bertajuk Bermula dari Kata atau In the Beginning There Were Words. Adapun program ini akan menghadirkan pembacaan karya sastra dan juga diskusi bersama sastrawan-sastrawan dari berbagai kota di tanah air. Berikut latar belakang penciptaannya masing-masing. Pembacaan kita pada malam ini. Keempatnya selain dikenal sebagai penulis cerpen atau puisi, juga aktif sebagai bagian komunitas sastra dan memiliki latar belakang sebagai jurnalis serta pengalaman di berbagai kegiatan seni. Mereka akan memaparkan strategi penulisan menyangkut hal yang paling elementer, yakni memilih kata pertama atau ungkapan awal yang sering menjadi rintangan bagi lahirnya karya yang unggul. Dan selain diskusi, malam hari ini juga dimaknai dengan pembacaan karya oleh keempat penulis sejalan dengan tema Good Writers and Reader Festival tahun 2014, yakni Saraswati Wisdom Menarik. Terima kasih banyak, Vanessa. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang di Bentara Budaya Bali pada acara kita malam hari ini. Sandiaga Sastra seri ke-42 yang bekerja sama dengan Good Writers and Reader Festival tahun ini. Dan ini adalah sekian kalinya Bentara Budaya Bali bekerja sama dengan Good Writers and Readers Festival menyelenggarakan diskusi dan juga apresiasi sastra. Kita kedatangan 4 penulis, mereka punya karya yang mumpuni. Beberapa di antara mereka menulis puisi, ada juga cerpen, ada juga esai, dan menerjemahkan karya-karya sastra dari berbagai penulis di berbagai belahan dunia. Kita tepuk tangan untuk keempat. Kita punya topik yang sangat menarik, bermula dari kata. Mereka sebagaimana kita tahu, karena sebagai penulis tentu mengkreasikan kata sedemikian rupa, dan nanti kita akan bertanya pengalaman mereka ketika pertama kali mencipta satu karya sastra. Bagaimana perasaan mereka? Apa harapan mereka terhadap karya sastra yang pertama kali mereka ciptakan itu? Dan nanti kita akan ada sesi berikutnya, itu sesi pertama tentang proses kreatif mereka. Sesi yang kedua adalah bagaimana karya sastra mengantarkan kehidupan mereka di masa kini dan juga di masa yang datang. Di sebelah saya ada Mas Agus Toys. Ini aktivis muda, sering bikin saya kritis soal. Mas Agus ini sekarang bergiat di berbagai lembaga dan juga menulis beberapa esai kebudayaan yang mendalam, dan kiranya itu menjadi panggilan hidupnya sebagai penulis sekarang. Jadi nanti kita akan bertanya sama Mas Agus juga bagaimana kata membangun kesadaran yang terhadap kehidupannya sekarang. Di sebelah Mas Agus sebelah kanan itu ada Mbak Linda, sempat meraih satu pendidikan kreatif writing di luar negeri, kembali ke Indonesia, mengelola juga berbagai acara kebudayaan di beberapa lembaga dan sebagai pengajar sastra juga. Sastra mungkin jadi pilihan hidupnya dan nanti kita akan cerita mengapa itu bisa terjadi. Di sebelah kanan lagi ada Mbak Megi Diucaki. Kalau teman-teman pernah baca Visi Lotus nggak? Itu semacam terbitan dari Mbak Megi yang menghadirkan karya-karya terjemahan berbagai penulis di berbagai dunia, diterjemahkan secara mandiri dan juga diupayakan diterbitkan secara mandiri juga. Dan nanti kita akan cerita bagaimana penerjemahan itu dilakukan sama Megi. Nah, yang keempat ada Mas Bambang Karyawan, pendidik yang baik, pengajar yang sabar, penulis sastra yang mumpuni juga.
Keempat-empatnya akan berbagi bersama kita. Dan nanti di akhir diskusi ada satu pembacaan karya dari narasumber kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya. Teman-teman boleh berpartisipasi, bertanya dan beri pendapat. Nanti akan ada tanda mata dari panitia untuk penanya terbaik. Pertama saya ke paling dekat. Saya Agus Boris, lahir di Indonesia di Cirebon, tapi lama kuliah di Jogja. Sebenarnya ada banyak pengalaman yang ingin saya bagi dengan teman-teman semua di sini tentang hal menulis. Mungkin saya mau berbagi tentang pergulatan dalam batin saya, yang mungkin itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang semua ada di sini. SMA, saya masuk SMA tahun 98 itu ketika Soeharto turun. Di saat itu saya sudah mulai membaca buku yang dibawa oleh kakak saya, tapi tidak begitu intens. Saya belum pernah menulis, hanya membaca. Nah, pas SMA itu juga saya bukan seorang anak yang baik. Saya sering bolos sekolah, kadang hanya 2 bulan, 3 bulan. Tapi entah kenapa pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan saya. Itu terjadi sampai tahun kedua kelas 2 SMA. Tetap aja terus. Saya masih belum juga menulis ketika itu. Ya masih seperti teman-teman remaja lain, masih ingin main ke sana kemari. Begitu buat apa sih menulis? Apa menariknya dari hal yang menulis? Saya kira tidak ada. Lebih baik enak jalan-jalan, makan, menipuki pohon mangga tetangga sebelah, kan lebih enak atau main sepak bola dan lain. Nah, udah keluar SMA, saya masuk universitas di 11 Maret Solo, ambil sastra Jawa, tapi tidak kerasan. Akhirnya aku pilih untuk keluar dari universitas itu dan hanya bertahan 6 bulan. Lalu saya masuk Universitas Pajajaran tahun 2002, juga bertahan hanya 6 bulan. Dan sampai saat itu saya juga belum menulis, nyaris belum menulis sama sekali. 2003 saya masuk UGM, juga belum menulis. 2003, 2004, 2005, 2006. Nah, mungkin 2006 itu titik balik dari perjalanan saya. Saya mulai menulis ketika tahun 2006, tapi itu pun tidak intens, hanya 1-2 tulisan dan saya tidak pernah menulis ke media. Udah lewat 2006, lama tidak menulis, jalan-jalan ke sana kemari, buang-buang duit. 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, ya semua terbuang sia-sia. Ya, saya lebih banyak menggunakan diri untuk membaca-baca buku. Lalu tahun 2012, saya mulai mendisiplinkan diri untuk menulis. Saya menulis tentang esai-esai India. Gak tahu kenapa, saya ingin sekali menulis tentang Hindu. Nah, disitulah saya memulai menulis tentang Hindu India. Saya menghasilkan sekitar 50 esai dari perjalanan yang sangat singkat. Terus 2013 yang esai-esai ini mengantarkan saya duduk di sini bercengkrama dengan teman-teman, dengan semuanya di sini. Saya menulis tentang esai Bali. 2013 saya kembali dengan hasrat untuk menulis hal-hal kecil di Bali. Lalu saya putuskan keluar dari Jogja. Saya kembali 2-3 bulan saya hidup di sini, membuang tabungan saya. Akhirnya jadi sekitar 50 esai. Kenapa gini saya tidak cerpen atau novel? Mungkin karena latar belakang saya. Sebenarnya saya bikin paper 3 halaman, tapi
di sela-sela itu menulis puisi, tapi tidak pernah dikirim ke media sama sekali. Nah, sebenarnya saya berpikir Ubud adalah jimat keberuntungan saya, karena sampai tahun 2013 yang lalu saya belum pernah kirim naskah ke media manapun. Saya tidak pernah kirim ke Kompas, saya tidak pernah kirim ke Tempo dan ke media-media lain. Lalu karena keisengan saya kirim 18 esai ke panitia UMF. Lalu entah kenapa, mungkin karena dirinya ngantuk ketika itu, aku terpilih dari di antara 15 yang lain. Nah, itu sedikit ya. Saya Nida, dari perkenalkan. Saya itu mulai nulis itu dari sekitar umur 5 tahun, dan itu nulis scribbles yang nggak jelas, belum ada sentence-nya, gambar segala macam. Lalu mulai benar-benar intensif itu mungkin sekitar 9 tahun, 10 tahun. Jadi orang tua saya kebetulan cerai umur 7 tahun, jadi saya sangat marah, banyak sekali kemarahan, dan dengan menulis itu tidak ada interupsi. Jadi saya biasanya di kamar nulis apa, dan saya lebih menulis fiksi karena apa ya? Saya suka nulis fiksi karena realitas yang berbeda, dan mungkin bukan sombong apa ya? Jadi menjadi seperti Tuhan. Ini bisa nulis apa aja, terserah kamu. Jadi itu saya ke apa ya? Seperti pindah ke dunia lain gitu, dan kebetulan itu kan memang sangat release emotion, dan saya juga suka sangat baca. Ada yang baca Einstein, Goosebumps enggak ya? Ada yang ini bukan zamannya ya. Jadi Goosebumps itu kayak cerita seri. Jadi saya biasanya menulis mengikuti format itu. Lalu ketika SMP, mama saya tahu saya sangat suka menulis, dan saya sangat beruntung untuk bisa dikirim ke Kanada selama sebulan. Jadi itu pertama kali kursus creative writing private. Jadi saya benar-benar cuma nulis aja, dan saya makin jatuh cinta. Ketika umur 17 saya dikirim oleh Rotary International untuk menjadi penukaran pelajar, dan itu saya ke Minnesota. Ketika saya di sana, saya mengambil kelas composition class, dan mama saya iseng-iseng ngirim, dan kebetulan dia di Jakarta Post, jadi saya juga dipublish kayak umur 17 di sana. Lalu saya balik ke Jakarta, dan sangat beruntung lagi Rotary International juga menawarkan untuk saya bikin buku tentang pengalaman saya di Minnesota sebagai program penukaran pelajar itu, dan buku itu masih disirkulasi untuk pelajar-pelajar yang lain. Lalu ketika balik ke Jakarta, saya itu mencoba hubungan internasional di UNPAD. Saya ingat sekali, jadi saya masuk ke kelasnya, udah pindahan ke Bandung segala macam. Terus ketika masuk kelas, saya nggak bisa belajar ini. Terus udah heboh, pokoknya mama saya, ini kamu gimana, udah bayar segala macam. Saya minta maaf sekali, saya nggak bisa. Dan kebetulan kan memang mama saya single parent, jadi yang membiayai uang sekolah itu opa oma. Jadi saya harus presentasi kenapa jadi penulis itu, apa untungnya, apa nggak untungnya, dan saya sangat keras kepala. Jadi ketika presentasi kepada opa oma saya, pokoknya saya selain jadi penulis, saya akan jadi guru. Jadi kenapa saya menjadi guru? Dan ketika saya mencari sekolah itu, saya ke Australia, Inggris, dan Amerika. Dan kebetulan Amerika yang paling murah, jadi saya ke sana lagi. Nyangkut sekitar 9 tahun. Lalu ya saya balik ke sini, dan saya menyadari
ditransport ke dunia yang berbeda. Dan satu saya berpikir kalau sebuah buku atau sebuah bacaan bisa memindahkan saya dari situasi atau dari tempat saya sekarang ini, apa yang bisa saya lakukan kalau saya bisa menulis? Apakah saya bisa menciptakan realita yang berbeda? Apakah saya bisa menciptakan situasi yang berbeda? Suatu alam hayalan yang bisa jadi realita saya. Dan itu sesuatu yang sangat menarik sekali buat saya. Pendeknya saya sempat kuliah di Jakarta selama 2 tahun, lalu saya pindah ke Boston lagi selama saya tinggal di sana selama 6 tahun, tapi saya kuliah lagi selama 2 tahun. Dan intinya setelah saya ke sana, karena memang di sana itu tradisi bercerita atau bercerita itu sendiri sudah lebih dari sekedar tradisi, tapi sudah menjadi sebuah industri. Dan di sana saya mengenali kekuatan cerita, bahwa cerita adalah cara hidup kita. Dan itu sesuatu yang sebenarnya simpel, yang seharusnya kita sadari, tapi sering kali kita lupakan. Kalau orang suka bilang, aduh hidup tuh nggak ada panduannya, sebenarnya ada. Panduan hidup itu cerita. Dan kekuatan cerita itu luar biasa. Coba kalian pikirkan, 2 buku yang paling laris di dunia apa kira-kira? Harry Potter, apalagi yang terjual ratusan juta kopi setiap tahun. Hunger Games, apalagi? Dua lagi. Apa? Da Vinci Code, apalagi? Satu lagi. Diary of the Wicked. Nah, ini yang maksud saya. Kita begitu lupa kekuatan cerita terhadap hidup kita. 2 buku yang paling laris di dunia. Yang satu adalah Alkitab, yang kedua adalah Al-Quran. Apa isi dari buku-buku ini? Stories, cerita. Bagaimana kita belajar soal kematian, bagaimana kita belajar soal kehidupan, bagaimana kita belajar soal Tuhan, bagaimana kita belajar memaafkan. Cerita. Siapa di sini yang kalau orang tuanya bilang, nah, kalau kamu kerja keras nanti akan sukses, bangun pagi, jangan suka main, jangan suka malas-malas. Siapa yang begitu dibilangin langsung jalanin? Ada nggak? Ada nggak ya kalau dibilang orang tuanya jangan malas ya, harus bangun pagi ya, itu langsung masuk, oh ya bener, harus kerja keras nanti sukses. Ada nggak? Nggak ada kan? Saya juga nggak bakal masuk kalau dibilangin kayak gitu. Cuma kalau diceritain, dia ada tetangga sebelah. Dia bangun tiap pagi. Dia setiap hari kerja keras, waktu mainnya cuma sedikit, ada ceritanya, ada konteksnya. Kita jadi lebih semangat, iya ya benar juga. Dan kalau ke pesta-pesta pernikahan, ada yang bikin reuni, isinya apa tuh? Cerita semua, ya kan? Ada cerita tentang orang-orang yang kalian kenal. Di situ cerita adalah metode bagaimana kita bisa belajar tentang kehidupan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Cerita adalah jembatan. Dan dengan mengetahui kekuatan cerita, kalau kita respect sama format cerita, kita akan bisa bercerita dengan lebih baik. Jadi kita harus menghargai mediumnya. Itu yang saya pelajari. Pertama, sebelum kita bercerita, kita hargai mediumnya. Kenapa? Jangan asal-asalan kalau bercerita. Jadi sebelum bercerita kita harus punya pesan. Dan saat kita bercerita kita juga harus tahu audiens kita siapa. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari cerita kita. Dan itu proses belajar saya yang sangat lama. Karena saat saya masih muda, masih belasan tahun, masih cuma 21 tahun, nggak masuk kalau dikasih tahu seperti itu. Saya harus mengalaminya benar-benar. Saya dulu pengen jadi penulis muda yang hebat. Sampai suatu hari mentor saya bilang, tidak ada penulis yang hebat kalau belum punya pengalaman hidup. Kamu baru 20 tahun, kamu tahu apa soal hidup? Baru mikir saya. Iya juga ya. Saya mau bicara apa ya? Paling ya cerita-cerita romans yang ya segitu-gitu juga puterannya. Ya mau bagaimana jadi hebat katanya? Kamu harus hidup, kamu harus punya pengalaman. Dan itu kesabaran itu yang harus bisa kita latih. Kita harus punya kecintaan terhadap mediumnya, kita harus punya kehormatan terhadap mediumnya. Jadi sampai di sana. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Di antara yang hadir ternyata banyak yang sehari-hari saya berhadapan dengan beliau.
seorang guru, saya ngajar di sekolah swasta di SMA Cendana Pekanbaru, mengajar sosiologi. Pergelutan saya dalam dunia sastra termasuk baru karena sejak tahun 2006. Jadi menurut saya tidak ada istilah terlambat. Karena ketika masih belajar seperti ini sampai perguruan tinggi, saya hobinya adalah melakukan penelitian dan membaca sastra. Nah, dari penelitian dan membaca sastra, jadi yang berkarya saat itu baru penelitian. Sehingga ketika saya menjadi guru sosiologi, saya membaca sebuah buku yang diterjemahkan dan pengantar oleh Sapardi Djoko Damono, yaitu tentang sosiologi sastra. Tadi saya mengajar sosiologi biasa saja, tapi ketika membaca ada sosiologi sastra, saya sempat berpikir apa bisa ya sosiologi didekatkan dengan sastra. Tadi saya baca buku-buku tersebut, ternyata bisa. Nah, sejak itu muncul dalam pikiran saya ingin belajar sastra, karena kalau penelitian saya sudah cukup bisa. Saya belum bisa sama sekali namanya menulis cerpen, menulis novel, menulis puisi, tapi saya ingin belajar. Saya ingin belajar, dan saat itu di Pekanbaru ada organisasi penulis yang namanya Forum Karpena. Jadi saat itu ketika saya peserta paling tua, yang lain masih muda, anak SMA, anak kuliah, tapi saya merasa tidak ada istilah kata terlambat untuk belajar. Nah, sejak bergabung dengan itu saya belajar kembali dari nol bagaimana membangun sebuah cerita, bagaimana membangun sebuah kata pertama, bagaimana membangun konflik dan mengeditkan sebuah cerita yang bisa disukai dan bisa memberikan pesan di dalam. Nah, proses belajar menghasilkan sebuah karya itu sangat lambat sekali bagi saya, tapi saya pikir saya berusaha untuk bisa. Saat itu muncullah sebuah dari hasil bergabung dengan teman-teman mahasiswa dan pelajar yang saat itu saya sendiri sudah berumur, berhasillah sebuah cerpen yang menurut saya sudah membangun cerita itu, yaitu tentang sehari-hari sama saya tentang saya mengangkat anak autis. Saat itu yang judulnya Belenggu Sunyi. Saat itu disarankan setelah dikoreksi dan sebagainya, disarankan sama teman-teman pengurus coba masukkan ke media. Dan alhamdulillah masuk ke dalam media, dan itu merupakan cerpen pertama kali saya yang dibuat di media massa. Memang saat itu ada kepuasan tersendiri ketika karya kita itu dibaca orang. Nah, saat itulah saya mulai merasa sebuah ketagihan ketika ingin mempublikasi karya yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya coba menghasilkan karya kedua dan mencoba mengikuti lomba-lomba penulisan, dan alhamdulillah ada yang menang, ada yang kalah. Tapi saya mulai menemukan sebuah format untuk diri saya, karena yang diapresiasi yang paling banyak adalah karya yang berlatar belakang tradisi masyarakat saya, masyarakat Melayu Riau. Kebetulan karena saya mengajar sosiologi, dalam tradisi itu untuk beberapa kepentingan, untuk mengajarkan kepada siswa, dan saya mengambil elemen-elemen dasar dari tradisi itu. Kemudian saya coba membaca, bertanya kepada orang yang mengerti tradisi, kemudian datang ke perpustakaan itu khusus masalah tradisi tersebut, saya kumpulkan, dan saya baru dengan imajinasi menghasilkan karya-karya yang berbau tradisi Melayu Riau. Ketagihan dari hasil satu karya yang berhasil dimenangkan oleh Dewan Kesenian setempat, ternyata itu menjadi sebuah pijakan awal saya untuk menghasilkan karya cerpen yang berdasarkan tradisi. Dari satu tradisi saya ceritakan, kemudian menghasilkan tradisi lain dengan cara mengumpulkan banyak referensi dan sebagainya sebelum menghasilkan karya. Akhirnya, karena sekali lagi saya suka penelitian, saya buat penelitian budaya. Dari penelitian budaya menjadi sebuah cerpen, dan alhamdulillah diapresiasi oleh Anugerah Kebudayaan Sagam tahun 2011. Itu anugerah budaya tertinggi di Riau sana. Jadi saya melihat ketika saya sudah menemukan sebuah format, dan saya cinta sekali, seperti kata Mbak Maggie, kita cinta dengan mediumnya. Dan dalam ini adalah saya sangat mencintai tradisi tempat saya. Sehingga dengan cara itulah saya mengawal tradisi agar dekat kepada generasi muda. Generasi muda di kelas saya dengan bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ternyata sangat mengapresiasi dan menjadi sebuah pembuka bahwa melalui cerita pendek tersebut
tersebut, anak-anak jadi kenal tradisi masyarakat setempat. Karena ketika membaca sebuah tradisi, mungkin malah sebuah esai dan sebagainya. Tapi ketika dibalut dengan sebuah cerita, mereka akan lebih paham. Nah, seperti itu. Dan saya sebagai guru tentunya ada satu kewajiban ketika proses kreatif yang saya miliki untuk berbagi kepada anak-anak murid. Sehingga ada kelas-kelas kreatif menulis dan sampai saat ini ada kepuasan sendiri ketika anak murid bisa menghasilkan kumpulan atau diskusinya, menghasilkan kumpulan cerpen, dan bahkan kemarin ada yang menerbitkan sebuah novel. Tentunya ada sebuah kewajiban-kewajiban pula, bukan hanya proses kreatif menulis untuk pribadi, tapi untuk lingkungan tempat saya tinggal dan sebagainya. Itulah yang sampai saat ini saya lakukan. Selain berkarya juga saya bagikan untuk anak-anak murid saya, karena saya melihat ketika ekskul menulis itu selalu hitungannya hanya segini, paling banyak 5 jari. Tapi dari yang 5 jari itu ketika setiap tahun menghasilkan sebuah buku, saya pikir itu sudah mengubah sebuah peradaban. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Punya ciri khas sendiri. Kalau Mas Bambang ini, saya panggilnya Mas Abang, Abang aja. Kalau Bambang ini dasarnya guru, tapi punya kecintaan pada dunia kreatif. Akibatnya dia selalu ada upaya yang dihadirkan di sekolahnya ataupun juga lingkungan di tempatnya di Riau sana, bahwa sastra menulis kreatif itu penting. Kalau Mbak Megi dengan sekian pengalaman hidupnya menemukan esensi bahwa kalau menulis itu yang utama pengalaman hidupnya. Kalau kita tidak punya pengalaman hidup yang kaya, nah niscaya apa yang kita ciptakan jadi tidak ada ruh, tidak ada jiwa, dan sifatnya permukaan. Nanti teman-teman bisa menjawab soal ini. Apakah betul seperti itu? Apakah penulis muda tidak bisa menghasilkan karya yang luar biasa? Seperti misalnya kalau penyair dari Prancis, Rimbaud misalnya, Arthur Rimbaud, umur 17 tahun mencipta karya yang menggetarkan seluruh masyarakat Prancis dan melegenda sampai sekarang, atau Khairil misalnya, dan sebagainya. Dan ini Mbak Linda menarik juga. Sastra itu membebaskan dari pengalaman yang traumatik. Ya kan? Orang tuanya atau keluarganya mengalami problem, tapi sastra membebaskan itu. Kalau Mas Agus ini, sastra itu kayak petualangan ya. Pergi ke sana ke sini, mengunjungi berbagai tempat, tapi itu hasil dari karya juga. Kita punya 4 topik yang menarik sebenarnya, dan bisa diulas dalam sesi diskusi yang sangat luas. Tapi saya sebelum saya punya pertanyaan juga bagi para pembicara, saya ingin teman-teman ingin merespon 4 tema yang menarik ini. Sastra sebagai petualangan, Mas Agus ini. Sastra membebaskan dari pengalaman traumatik, pengalaman Mbak Linda. Sastra harus punya pengalaman hidup yang mendalam. Atau yang terakhir, sastra untuk pendidikan masyarakat kita yang lebih baik. Saya undang di sini ada Mas Abu Bakar. Ini penulis senior dari Bali, dramawan teater juga. Dari kiprahnya lahir berbagai bagian sastra. Ada Pak Murad Parsul juga saya ada. Selamat malam Pak, terima kasih sudah datang. Penulis senior dari Bali juga, ada karyanya sudah tak terhingga. Ada teman-teman muda, silakan. Saya mungkin undang Pak Abu untuk beri komentar. Nanti kalau Pak Murad Parsul ingin beri pendapat silakan. Atau ada teman-teman muda yang lain yang ingin bertanya seputar pengalaman Pak penulis ini, sangat diberi ruang dan waktu. Dan ada 5 buku karya Putu Fajar Arcana, editor Kompas Minggu, berupa antologi puisi terbarunya Manusia Diri Makhluk, untuk teman-teman. Silakan. Saya berdiri boleh? Oke. Mana Parsula? Saya belum. Lama dan Pak. Oke, sebenarnya masih blank ini apa saya tanyakan, tapi boleh saya bertanya? Kayaknya istri saya
berkata, oh itu yang baju batik itu ada pendapat bagus tergeser dari sana. Kalau kita tidak punya suatu dalam diri kita, seorang pramudia, sudah tidak terhidur duka yang dia derita sehingga pada satu saat dia meledak. Dan hampir semua sastrawan saja selalu mereka haus. Hemingway keluyuran, Rembrandt keluyuran, Sutarji keluyuran, Affandi keluyuran. Mereka semua lamar untuk mengisi dirinya. Soalnya in the right time dia tumpahkan di kanvas, dia lukiskan. Saya agak cocok dengan itu. Kemudian itu satu. Yang kedua, dalam teknik penulis ada beberapa penulis berangkat dari kerangka yang komplit, dia tahu strukturnya akan kesana kemari, endingnya akan begini. Tetapi ada 1-2 penulis yang hanya berangkat dari ide awal. Itu Wijaya, Danarto. Dia cuma dia tidak akan, dia mengikuti instingnya, akan kemana larinya dia tidak tahu, tetapi dia tahu estetika, dia tahu structure, tetapi kuah ide dia tidak tahu. Putu Wijaya mengatakan pada saya, dia menulis dan dia tidak tahu ini tokohnya mulai gila, diikuti. Gila, dia tahu kapan harus cutting, kapan harus stop dan sebagainya. Jadi instingnya bekerja. Mengapa dia bisa menulis banyak? Karena dia kaya. Itu aja. Dia sudah kaya, batinnya sudah kaya, jadi secara instinktif semua yang ada dalam dirinya bermunculan untuk tinggal di formatnya saja. Sehingga saya merasa sangat setuju, jadilah manusia, ya, kemudian jadilah penulis atau melukis atau berupa apapun. Or in the same time keduanya berjalan. Jadi penulis tapi tiada hentinya, tiada hentinya mengisi terus diri. Sementara itu. Terima kasih. Itu kakak saya. Dulu saya ingat waktu mulai nulis, waktu pemula itu saya bukan bawa mapnya Mas Abu di mana-mana. Ada bawa visi di buku saya. Jadi saya mengikuti sedikit tadi mengenai proses, kalau tidak salah proses kreatif ya, Bapak yang bilang jadi guru itu. Nah itu mungkin itu menarik juga. Saya kalau menulis menceritakan tentang pengalaman saya menulis itu lama sekali saya. Jadi menulisnya itu sudah dari dulu ya. Tapi dasar saya adalah memang mungkin sastra Bali, karena lingkungan keluarga senang sastra Bali, saya ikut di sana mendengar. Hanya tertarik kepada sastra Bali. Kemudian saya masuk di perguruan tinggi. Nah, ketemu Mas Abu, Pak Madi Sukade mungkin itu para kesantri pas di depan itu senior saya Rasto Sindu, senior saya itu Rasto Sindu ya. Nah, ikut itu. Nah, ketika saya jadi penulis ternyata enak gitu. Saya ingat sekali itu pertama sekali saya menulis cerpen itu yang judulnya itu Kakek Jadi Pahlawan gitu. Itu tulisan pemula itu, jadi Kakek Jadi Pahlawan. Begitu dimuat itu rasanya gembira sekali gitu. Tapi suatu ketika ditolak oleh Pak Sukade, itu senior saya juga itu. Beliau sudah jadi dosen waktu itu. Saya baru nulis jadi mahasiswa. Ditolak tulisan saya, marah saya, marah itu. Tapi akhirnya beliau mungkin sebagai seorang bapak itu tahu bahwa saya emosional gitu. Jadi waktu muda itu rasa itulah, merasa diri hebat waktu muda itu. Tapi sekarang sudah tidak merasa diri hebat, biasa-biasa saja gitu. Jadi dulu memang rasanya itu, saya hebat gitu. Jadi kalau saya di dalam menulis itu memang sesuatu yang ternyata dengan kecimpung di dalam sastra, artinya memahami sastra, mendalami
baik sebagai penulis maupun sebagai penikmat itu kita menjadi orang yang memandang hidup itu lebih nikmat. Jadi terasa apa namanya, kenikmatannya itu terasa ke dalam gitu. Karena masuk menjiwai, menghayati hidup itu gitu. Demikian juga dalam menulis itu kan harus menghayati. Bapak ini juga bilang dari di apa namanya, diambil terus dibungkus dengan berbagai dengan bahasa yang menarik. Itu saya kira itu yang benar sekali. Dan saya juga begitu dulu. Cuma saya pernah berhenti menulis. Jadi lama tidak menulis itu. Kenapa? Karena ternyata dari nulis sastra saja itu tak akan bisa hidup. Tidak bisa hidup gitu. Sekarang pun saya jamin, saya kira tak bisa hidup sekarang. Itu cari penerbit susah gitu. Ya ini padahal kalau kita hayati itu, kalau kita masuk ke sastra itu memang enak sekali, memang bagus. Ya kita tempat berfilsafat ya, kita berfilsafat, kita belajar filsafat, kita bercermin hidup, menangkap hidup, gitu. Dan kita juga bisa mengutarakan apa yang kita inginkan, gitu. Wawasan kita. Jadi kita juga menangkap apa yang mereka katakan, mereka apa namanya diidolakan, kita di dalam hidup itu memperkaya hidup. Jadi dalam kesimpulan saya itu sastra itu sebenarnya rohani. Sastra tidak bisa memang mengenyangkan perut, itu tidak bisa. Tapi harus ingat, hidup itu bukan hanya perut kenyang itu aja. Tidak itu. Ada yang lebih penting dari itu, dari perut kenyang itu. Itu ada di dalam sastra. Saya merasakan seperti umur saya sudah tua, sudah lama. Nah, ketika saya pensiun baru saya tekun betul menulis. Jadi menulis saya baru tahun 2007 ini. Saya intens menulis. Kalau dulu enggak, saya kerja pegawai negeri saya. Pegawai negeri jadi media suara ya. Media suara itu kan pelatih ya. Pelatihnya pegawai negeri itu kan. Siapa yang menjadi komunikasi, saya pelatih. Mau jadi apa gitu saya. Ya itu kita korban, kita ini karena kita ingin hidup. Tapi sampai itu memang hidup saya sudah gitu. Begitu saya selesai, begitu saya masuk ke sastra. Jadi saya kira walaupun sekarang itu sastra itu agak sulit diwajibkan, sulit juga, bahkan kalau tidak salah baru ini paling standar untuk ya untuk hanya orang-orang sastra yang mencegahnya, jangan ya kasihan kalau ditutup itu. Jadi ada sesuatu yang hilang. Jadi manusia yang di situ jadi kering. Jadi kering. Walaupun begitu harus kita lawan terus. Harus. Saya kira itu aja. Jadi maaf, saya maaf sekali sama adik-adik sekalian, saya tidak memimpin dari awal ya. Jadi kebetulan juga saya bisa hadir dan saya ketemu Mas Abu sekarang. Sudah lama sekali saya tidak ketemu Mas Abu. Dia sudah banyak menulis ini, punya yang terakhir ya Pak, banyak itu. Saya dengar-dengar, makanya saya ketemu, saya mau minta bukunya sekarang. Ya, terima kasih banyak. Ya, lanjut. Ya. Ya. Jadi nanti saya balas dengan Mas Abu. Saya juga banyak, ya bukan banyak ya, cukup lah menerbitkan buku. Kalau nggak salah, isi saya 10 kumpulan. Cerpen saya ada 9, novel saya ada 4, esai sastra saya ada 2. Gitu. Nah, dan yang terbaru itu, ya baru bulan Mei kemarin lah, yang trilogi itu ditulis sudah dari dulu saya tulis. Begitu saya jadi pegawai negeri macet ya, saya simpan aja. Begitu saya pensiun mulai dikerjakan dan selesai kemarin. Saya belum diluncurkan, jadi sudah beredar.
Saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Maksudnya sama Pak Yusuf. Kakak, tadi sudah ditanya dari Jakarta kota ini dalam bulan inspirasi. Di Bali dari Jakarta ke Bali itu emang untuk nyari inspirasi buat Indonesia karya apa sambil bekerja? Jadi untuk pengalaman hidup. Apa bisa kita jadi penulis hebat umur 20 tahun dengan menggunakan pengalaman orang lain di orang tua misalnya mungkin coba atau bisa dari isi kata saya bertanya sebelum kita menciptakan suatu karya atau menulis itu kita perlu memerlukan ide. Nah, kalau ingin membuat suatu cerita itu sangat susah sekali memerlukan ide. Agar ide itu muncul di pikiran kita sangat susah. Karena butuh waktu berminggu-minggu untuk memunculkan ide tersebut. Bagaimana cara kita agar bisa menemukan ide yang kreatif dan bagaimana cara merealisasikan ide tersebut agar bisa terwujud? Kalau nyari inspirasi biasanya di mana dan kenapa? Namanya? Just here. Saya juga karena saya kan hobi menulis cerpen, tapi karena tugas itu di sekolah itu mengharuskan untuk membuat esai. Nah, saya kan terkadang saya bingung gimana caranya mengubah gaya bahasa. Terkadang karena terlalu sering menulis cerpen, jadi gaya bahasa di cerpen itu terbawa ke esai. Gimana caranya cara supaya kita bisa menggunakan bahasa yang baik di esai dan nggak terbawa gaya bahasa menulis di cerpen. Oke, makasih. Kita menarik dari Mas Abu Bakar tentang ini bisa dibahas oleh Mbak Megi atau juga penulis yang lain, dan kemudian pertanyaan dari Pak Abu ini juga dengan beberapa pertanyaan yang lain tentang kita itu kalau menulis itu jadi seorang manusia dulu atau penulis dulu atau bisa berbeda, dan bagaimana kita bisa menggali suatu gagasan menulis mulai dari ide kah atau mulai dari satu kerangka. Ini mirip dengan pertanyaan dari yang di belakang dari Arista tentang kalau kita mau nulis bagaimana menangkap ide dan lain sebagainya, apakah kita perlu bikin kerangka dulu atau tiba-tiba ada ilham kah? Nah, semacam ini bisa ditanggapi oleh empat-empatnya. Lalu ada pertanyaan tentang penulis atau karya yang bagus itu kayak apa dari Saskia. Lalu ada juga pertanyaan dari Kadek khusus untuk Mas Agus tentang kenapa harus ke Bali. Dan yang terakhir dari kita, gimana cara kita mengolah satu isi dengan gaya bahasa yang baik. Ini mungkin dari Mas Agus bisa cari pendapatnya. Saya sih pertama saya mau ke Mbak Megi dulu, bisa kasih tanggapan untuk Mbak Megi. Sebetulnya saya mau terima kasih dulu pada Pak Abu untuk komentarnya. Saya juga setuju dengan Bapak tentang pertanyaan apakah harus jadi manusia atau sastrawan. Buat saya untuk semua pertanyaan tidak ada apakah jadi manusia dulu, jawabannya selalu jadi manusia dulu. Kalau buat saya, apapun yang bagi apakah itu sastrawan, apakah itu seniman, apakah itu karena buat saya kalau kita belum bisa menjadi manusia, apapun yang kita hasilkan benar-benar karena benang merah yang menyatukan karya itu menyatukan semangat para pembaca dari satu negara ke negara lain adalah sisi manusiawinya. Kita semua punya satu value, punya satu kesamaan, yaitu humanity. Semua kita karya yang diterbitkan di negara manapun itu bisa diamini oleh pembaca di negara manapun karena kita
itu harus kita dapatkan dulu. Kalau kita belum bisa menjadi manusia, kita belum bisa mengamini hal-hal tersebut, buat saya tidak ada gunanya juga untuk berkarya. Lalu saya setuju juga, dan satu hal yang saya temukan dari para calon-calon penulis Indonesia zaman sekarang ini, itu kurang membaca. Jadi yang saya maksud dengan waktu itu saya dibilang oleh mentor saya, kamu masih muda, belum punya pengalaman hidup. Bukan berarti pengalaman hidup berarti, oh saya harus baju jumping dulu, oh saya harus keliling dunia dulu, oh kamu harus harus mungkin coba untuk balapan mobil, atau bukan seperti itu, tapi lebih bagaimana kita mengevaluasi pengalaman hidup kita sendiri, bagaimana kita mengevaluasi hari-hari kita sendiri, dan apakah terutama waktu itu daftar bacaan saya masih sangat minim, dan itu yang sangat menjadi concern besar dari mentor saya adalah saya belum banyak membaca. Kamu belum punya cukup pengalaman hidup, kamu belum punya cukup bacaan. Kalau kamu belum punya bacaan, bagaimana kamu mau menulis? Dan ini saya rasa hal yang sangat penting. Saya selalu mengingatkan kepada murid-murid saya saat saya memberikan seminar, sebelum kamu mau menulis, pastikan kamu banyak referensi bacaan. Saya rasa ini bisa menjawab hampir semua pertanyaan tadi yang dipertanyakan, seperti bagaimana mencari ide atau tulisan yang bagus gimana, dari inspirasi gimana, mengubah gaya bahasa bagaimana mendapatkan ide kreatif. Apabila referensi bacaan kalian luas dan banyak, hal-hal ini tidak akan menjadi pertanyaan. Hasrat kalian untuk menulis itu akan timbul secara otomatis. Bahan bacaan adalah bensin kalian. Kalau bensinnya itu tidak ada, bagaimana kendaraannya berjalan? Jadi jangan pernah malas membaca. Penulis-penulis kita yang hebat dengan itu, termasuk Bapak Abu ini, itu referensi bacanya saya yakin luas sekali, dan itu sebabnya mereka bisa jadi hebat karena mereka tahu apa yang ada di luar sana. Itulah pengalaman hidup. Dari membaca kita berbagi pengalaman. Jadi bentuk tulisan itu adalah bentuk komunikasi. Jangan pernah salah artikan itu sebagai komunikasi satu arah. Menulis adalah komunikasi dua arah. Jadi pembaca juga akan punya reaksi terhadap tulisan. Pembaca juga akan belajar dari pengalaman si penulis itu sendiri. Itu adalah sebuah dialog. Jadi jangan pernah malas untuk membaca. Kalau soal pengalaman hidup, apakah bisa menggunakan pengalaman orang lain? Menurut saya ya sah-sah aja. Bahkan Kak Dewa pernah bilang bahwa cerita yang terbaik adalah cerita yang tidak didengar dari orang lain. Tapi buat saya juga, kalau kamu tidak bisa menemukan ide yang baik atau ide yang menurut kamu pantas untuk digali dari hidup kamu sendiri, semembosankan apapun menurut kamu hidup kamu, maka kamu harus lebih banyak belajar untuk menemukan hal itu dari kehidupan kamu sendiri. Bahkan orang yang tidak pernah keluar rumah, Frederick O'Connor yang hanya seumur hidupnya karena dia sakit, dia harus stuck di rumah, dia punya ide, dia bisa menggali dari keseharian. Kita semua punya pengalaman yang kaya, kita semua harus berani untuk melihat. Kita semua, apapun pengalaman kita, meskipun kita cuma suka sekolah, habis itu ikut ekstrakurikuler, habis itu pulang kok gak ada yang menarik, pasti ada yang menarik. Tergantung cara kalian melihatnya. Kalau kalian banyak membaca, kalian akan belajar untuk melihat pengalaman itu sebagai sesuatu yang berbeda. Semua orang punya pengalaman hidup yang unik, tidak ada yang punya pengalaman hidup double. Itu banyak. Bahkan saudara kembar itu pasti cara pandangnya beda, pasti dengan pengalamannya beda. Jadi jangan berpikir, oh hidup saya bosan jadi saya tidak bisa bercerita, itu bukan alasan. Itu cuma eksekusi saja untuk tidak menulis, itu kemalasan kalau buat saya. Jadi harus berani menggali, harus berani melihat lagi. Apa kira-kira pesan yang mau saya sampaikan? Apa kira-kira yang sudah saya pelajari sejauh ini? Jadi itu satu hal yang bisa dijadikan bahan pemikiran. Kalau soal outline, Pak, sebenarnya saya dulu seringnya pakai outline. Pakai kerangka menulis. Cuma ada satu pengalaman di mana saya menulis novel saya yang pertama, Winter Dream, itu saya pure hanya mengikuti karakter. Itu saya tidur sehari mungkin 2 jam dan saya menulis selama 3 bulan. Itu selesai, saya hanya mengikuti karakternya. Bahkan kadang-kadang saya pengen karena kita sering ingin, saya ingin karakter
ini A, B, C, seolah-olah seolah-olah menurut dia hidupnya tidak seperti itu. Jadi dia punya jalannya sendiri. Jadi itu buat saya salah satu pengalaman yang unik dan memang tidak selalu bisa terjadi. Mungkin seperti Bapak bilang itu tergantung dari wawasan kita juga, tergantung dari insting kita juga saat kita menulis. Bagaimana kita bisa membuat karakter tersebut. Cuma saya juga merasa bahwa mungkin untuk tulis pemula outline itu penting. Hanya untuk melihat kebutuhan apakah cerita itu logis atau tidak. Boleh sedikit, boleh. Silakan Pak. Jadi saya sangat setuju membaca. Jadi katakan, tetapi membaca pada hemat saya hanya salah satu saja di antara banyak cara. Jadi membaca saja, oke bisa. Tetapi melihat, mendengar, eksplorasi seperti yang dikerjakan Bung Rois, keluyuran, yang menyerap, mempunyai mata yang bagus, mempunyai telinga yang bagus. Saya dengar apa kata si Bimbo, ada orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kayaknya itu. Jadi kemampuan kita menyerap, jadi bacaan kita tidak ansih buku. Hidup ini bercakap dengan Anda, bagi saya membaca ya. Ruang ini bacaan, pulang nanti kesepian bacaan. Mungkin itu di samping bacaan ahli bertulisan, kemampuan menyerap, kemudian kita mengolahnya. Saya kira itu cukup penting. Sorry, ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang setuju banget, saya setuju sekali. Justru apa namanya, justru dengan kita mengawali dengan membaca itu kita belajar. Karena kita dalam bacaan pasti kita melihat cara si penulis ini menyerap berbagai elemen dalam hidupnya. Dan memang membaca salah satu cara dan yang lain-lain itu Bapak bilang itu benar banget. Tapi kalau buat saya memang dimulai dengan membaca dulu. Dan itu saya belajar. Tapi bisa bagaimanapun karena setiap penulis punya proses yang berbeda. Jadi tapi saya setuju sekali. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mbak Betty. Pertanyaan berikutnya mungkin Mbak Linda bisa jawab, terutama tentang tulisan yang bagus itu seperti apa sih? Dari pertanyaannya Zaskia, terus menambahkan kalau misalnya ada hal yang lain dari yang harus disampaikan tadi. Saya mau membicara sedikit untuk mencari inspirasi itu nggak akan datang kalau nungguin di toilet itu nggak keluar. Jadi salah satu pelajaran itu yang pelajaran dapat itu nulis itu adalah sebuah rutinitas. Jadi bukan menunggu inspirasi. Itu adalah sesuatu yang harus dilatih. Ini sama kayak harus mandi tiap hari, harus makan tiap hari. Jadi itu harus nafas. Jadi itu sudah seperti hal yang natural saja. Jadi kalau menunggu inspirasi nggak harus nulis. Dan inspirasi itu bukan satu yang wah gitu. Itu akan ada ketika menulis tiap hari itu akan terlihat. Oh ini toh message-nya yang mau saya tulis. Oh ini ternyata karakternya kayak begini. Jadi inspirasi itu bukan hanya sekali datang. Itu akan datang dengan sendirinya dengan menulis. Dan saya juga setuju dengan outline dan tergantung juga setiap cerita itu proses penulisan setiap cerita itu beda-beda pada diri sendiri. Ada yang menurut saya juga dengan outline, ada yang saya juga mengikuti karakter terserah kemana aja. Jadi mungkin untuk penulis-penulis muda kalau misalnya belum tahu mau menulis apa, ada buku itu semacam kayak writing exercises. Jadi writing prompt waktu itu saya salah satu yang writing exercise yang bagus itu untuk coffee shop. Jadi coffee shop aja dengerin dialog orang yang ngobrol, terus pindah lagi nanti jadi kerasa bagaimana cara mendengarkan dialog. Ini untuk dialog ya, jadi untuk dialog yang natural. Nanti terus mereka mengedit dan menyambung untuk cerita yang bagus itu. Cerita bagus itu tidak akan berhasil dengan hanya one go. Jadi
bukan hanya sekali duduk terus oke udah bagus nih gitu. Untuk membuahkan satu cerita yang memang sudah jadi yang akan jadi itu sebuah proses. Dan memang editing, jadi proses editing itu dari copy editing, dari content editing itu sangat penting. Tapi kadang-kadang dan ini suka tidak disadari karena kan kalau misalnya kita sudah tahu ada cerita apa, itu kita menjadi sangat obses kan. Ini tiap hari dipikirin terus. Dan mungkin ada saatnya untuk oke, kita berdiri dulu deh, agak jauh dikit, diemin dulu, nanti nunggu sebulan, 2 bulan, lalu mulai lagi. Dan kadang-kadang itu karya itu tidak siap dan akan datang dengan sendirinya. Saya mau menanggapi tentang ide kreatif. Saya sendiri berposisi sama seperti Miki, seperti Pak Abu, seperti Nida, dan Pak Bambang. Bagi saya, ide untuk menulis itu tidak bisa dipaksa. Dia tidak bisa dipaksa. Ia datang begitu saja, spontan, tiba-tiba. Seperti apa ya? Seperti ya dia keluar dari hati bagi cinta yang bersatukan kekasih yang dimabuk rindu. Itulah ide. Kita tidak bisa memaksanya untuk hadir. Kalau kita terus memaksanya, saya pikir akan jelek jadinya. Oke, itu terus saya menjawab tentang petualangan saya ke Bali tahun 2013 kemarin dan menghasilkan sekian buku esai. Ya, 2013 kemarin saya pergi dari Jogja, lalu saya memutuskan untuk ke Bali dan menulis esai-esai tentang Bali. Itu sudah saya niatkan sejak awal kuliah 2003 di Jogja. Lalu seolah-olah mungkin di Bali ada yang banyak keyakinan tentang orang yang pernah hidup di masa lalu, lalu kemudian dia ingin kembali. Mungkin aku pernah hidup di masa lalu ketika di Bali, lalu saya ingin menuliskan dalam di Bali. Mungkin ada pilihan. Ya, reinkarnasi. Mungkin ini tugas saya. Ini ya, kemarin saya juga sempat mencari kerja. Saya mencoba menjadi juru guru di sebuah villa yang menjadi 600-800, tapi yang punya villa kaget karena seorang sarjana ini benar ada tidak gitu. Tapi saya kira ada hal yang harus dipertaruhkan dari hidup ini, dari harapan yang kau berikan. Jika kau ingin menulis, ada hal-hal yang kau sisihkan. Kau tidak bisa menulis dengan mengerjakan hal yang lain. Nah, sebenarnya asik tadi ucapan Pak Nura Parsua itu. Dia bilang menulis tidak akan membuat seorang kaya secara finansial. Nah, saya ingin bertanya padamu. Jadi, apakah kau masih bercita-cita ingin menulis? Kalau menjadi penulis tidak akan kaya secara finansial. Tapi ada satu kelebihan dari kau jika memilih menulis, kau akan kaya lagi. Pengalamanmu akan banyak. Kau akan mempunyai cakrawala yang luas. Kau bisa melihat dunia dari buku-buku, melihat orang-orang dari bacaan. Itu kelebihan dari menulis. Mungkin kau bisa menjadi seorang kaya dari bekerja di sebuah pabrik atau di sebuah kantor, tapi kau tidak punya hati yang peka ketika jauh dari sastra. Saya kira sastra membuat hati kita peka, membuat kita mengerti hal-hal kecil, hal-hal remeh-temeh yang tidak dilihat oleh orang lain. Oke, nyambung ke persoalan bahasa esai dan cerpen. Ya, ini persoalan klasik sebenarnya di dunia esai. Saya sempat buka buku yang bicara tentang esai. Di situ ditulis bahwa saya coba kutipkan salah satu wacana resmi soal esai.
pendahuluan yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek, bahasa, dan pengantar tentang subjek yang akan dinilai oleh seminar tersebut. Kedua, buku esai yang menyajikan seluruh informasi tentang subjek. Ketiga adalah bagian akhir yang memberikan kesimpulan. Lalu di bawah itu ada langkah-langkah pembuatan esai. Jika dipertanyakan mengenai langkah-langkah membuat esai, bisa dirunut sebagai berikut: menentukan tema atau topik, membuat outline atau garis besar ide yang akan kita bahas, menuliskan pendapat kita sebagai dengan kalimat yang singkat dan jelas, dan lain-lain. Saya sendiri, pengalaman pribadi saya menulis esai bukan dari apa yang dikatakan buku resmi ini. Tidak sama sekali. Esai itu bebas, lepas. Dia tidak seperti puisi, dia tidak seperti cerpen. Dia tidak dituntut tanggung jawab seperti naskah ilmiah. Saya ingin mempertegasnya begini: esai bukan tulisan ilmiah. Tapi meski esai tampaknya menampik hal-hal yang besar dan megah, bagi saya beban esai lebih berat. Sebab esai seperti surga, esai keluasan tanpa tepi dan harus lebih luas, lebih dalam ketimbang ilmu. Itu perbedaan esai dengan ilmu. Singkatnya, esai tak sekedar pengembaraan akal, tapi juga bergulatan rasa. Nah, inilah pentingnya, bergulatan rasa. Kalian harus mau jatuh bangun di dalamnya. Esai tidak bisa menulis hanya dengan panduan buku, tidak bisa. Kau harus masuk ke dalam problema-problema hidup keseharian dan merasakannya, lalu mencari jalan keluar untuk itu. Ia butuh kepekaan, butuh kelembutan, tidak hanya akal. Kerja akal hanya di dunia ilmiah. Esai butuh, tapi tidak penting. Esai bukan karya akademis dengan batasan-batasan kata. Ia melebar, ia melebar dalam, ia sampai ke cakrawala, ia juga sampai menembus hati. Esai memancarkan keindahan, itulah yang dibebankan kepada esai. Jadi ketika orang menulis esai, ia harus bisa menulis dengan indah. Ia harus memasukkan puisi di dalamnya, tapi juga harus memasukkan cerpen di dalamnya. Ada narasi yang harus dia ceritakan, ada cerita yang harus dia bagi. Tapi cerita itu jangan disampaikan secara vulgar. Esai meminta cerita itu disampaikan secara tersirat, secara sama-sama. Kalau ada workshop ya, nulis esai lebih detail. Memang kalau menulis itu nggak bisa sekali jadi bahasan yang kita ungkap pada satu sesi seminar itu kayak sekian pikiran, sekian pengalaman yang dipadukan dalam waktu 2 jam. Nah ini pasti tidak ada yang bisa menjawab sekian pertanyaan dari teman-teman. Tapi no problem, beberapa penulis kita ini punya alamat ya. Semua juga punya alamat dimana kita bisa berdialog dengan mereka secara lebih intens di sana atau lewat jaring sosial dan sebagainya. Hanya saja dalam waktu 2 jam ini mungkin kita bisa menggunakan untuk belajar gagasan-gagasan sekitar proses kreatif mereka ini benar. Kalau Mas Mamat ada yang ingin ditambahkan atau ini sebelum kita masuk ke sesi yang kedua? Terima kasih. Sedikit saja menambahkan bahwa untuk menghasilkan sebuah karya itu bukan sekedar sebuah kesenangan semata, tapi di dalamnya ada balutan perjuangan untuk menghasilkan sebuah karya sampai selesai. Karena bagaimanapun sebuah karya bukan dibangun atas kesenangan dan enjoy semata, tapi harus dibangun dengan sebuah perjuangan. Mengapa? Karena di dalamnya ada perjuangan mengalokasikan waktu untuk membaca, kata membaca berupa tertulis atau membaca yang berupa terpamparan di sekitar kita, berupa pengalaman dan sebagainya. Karya yang bagus tentunya lahir dari kesukaan kita, betul. Kemudian yang diperjuangkan untuk diselesaikan dan yang dekat dengan kita. Seperti saya menghasilkan karya cerpen yang bertradisi Melayu, tentunya tidak semua orang suka, tapi saya suka. Saya suka dan saya perjuangkan itu dengan saya mencari beragam referensi, bahkan sampai harus menyaksikan tradisi itu,
biar mendapatkan rohnya, jalan cerita tradisi itu seperti apa, kemudian mencoba berdialog dengan tokoh-tokoh dalam tradisi tersebut, sehingga menurut saya cerita yang bagus seperti pertanyaan yang tadi adalah yang memang keluar dari sebuah hasil perjuangan kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas, tepuk tangan untuk kawan-kawan. Poin-poinnya ada mirip, cara membangun ide, terus sikap dasar tentang penulisan dan lain sebagainya. Tapi saya masih ingin undang untuk sesi kedua. Kalau ada kawan yang ingin menggali lagi andalan dari keempat narasumber ini, masih dipersilakan. Ayo, tadi rasanya ada yang angkat tangan satu. Kita lagi, lagi kita. Angkat tangan. Satu, dua, ada lagi kan? Oh, nambah. Yang tadi sudah saya kesampingkan dulu. Mohon maaf. Jadi 3 dulu ya. Ini Mas yang di sini sama Pak yang di sana. Silakan. Saya Vincentia dari mahasiswi Udayana jurusan Kimia. Saya ingin bertanya kepada keempat kakak di sini. Saya panggil kakak aja ya. Jadi kalau menurut saya masalah untuk penulis muda di mana aja gitu, itu mungkin masalahnya di konsisten untuk menulis gitu. Kadang-kadang saya udah nulis sampai setengah, saya niatnya tuh udah kuat banget, saya ingin nulis gitu. Sampai tengah-tengah saya ada tugas, saya ada harus kemana gitu. Jadi saya lama-lama males, akhirnya nggak terselesaikan gitu. Saya ingin bertanya bagaimana cara menjaga konsistensi untuk menulis tersebut. Terima kasih. Yang pertama adalah saya ingin tahu sebenarnya apakah sastrawan atau penulis atau bahkan pemikir itu melalui proses seninya melewati sebuah atau masuk ke dalam sebuah ruang kesenian. Sebab dalam beberapa kalau kita amati beberapa penulis itu bahkan mereka justru besar menjadi seorang penulis atau menjadi seorang sastrawan berangkat dari kesenian, dari kesendirian. Kita misalnya angkat anehkanlah misalnya Nietzsche atau bahkan Pramudia Anantatur dalam penjara bahkan dia menghasilkan karya-karya sastra yang menggugah. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian para sastrawan atau pengalaman para pembicara di depan merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam karya fiksi ke dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sebagai penulis para pembicara di depan hanya menghadirkan nilai-nilai misalnya lah nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan hanya dalam fiksi atau nilai-nilai itu hanya berakhir dalam sebuah cerita. Nah, bagaimana kemudian para pembicara di depan merefleksikannya ke dalam kehidupan? Dari isi pakar saya ingin menanyakan tentang kebebasan menulis. Kadang-kadang ada seseorang yang menuangkan pikiran kreatifnya dalam sebuah tulisan, tapi kadang-kadang ada orang yang berpikiran mungkin wah orang ini terlalu pikirannya berimajinasi terlalu tinggi. Kadang-kadang dianggap kayak menentukan jalan hidup seperti yang dibilang kaknya tadi, kayak Tuhan dibilang kayak Tuhan, kadang-kadang nggak menanggapi seperti itu. Di saat kita nonton di ide itu cara merangkai kata-katanya itu gimana sebenarnya? Merangkai kata-kata dari ide kadang-kadang agak sulit juga untuk menjelaskan. Saya dari mungkin lebih jauh kalau dia melukiskan daripada menulis kata. Oke, tapi ini menarik pertanyaan juga. Kadang-kadang soal yang sangat elementar tapi juga dihadapi oleh beberapa penulis, tidak hanya mereka yang pemula, kadang-kadang yang sudah cukup berpengalaman, kesulitan untuk mengungkapkan gagasan tentang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kampanye barangkali bisa memaparkan itu kepada kita. Saya mulai kepada Mas Bambang, nanti ke Gus Rois, lalu ke Madinga, terakhir Pak Benny. Silahkan. Terima kasih pertanyaannya bagus. Saya coba menjawab sebisa yang bisa saya jelaskan.
akan terjadi apabila kita menjadikan menulis sebagai sebuah kebutuhan. Apabila menulis hanya sebagai sebuah kesenangan, maka konsistensi ini menurut saya tidak akan terjadi. Jika kita menjadikan sebagai sebuah kebutuhan, maka kita akan mengalokasikan waktu yang satu hari 24 jam dimiliki oleh siapapun akan kita alokasikan untuk kegiatan aktivitas kita menulis. Walaupun satu harinya mungkin 1 jam, yang penting menjadi sebuah kebutuhan dan rutinitas sehari-hari. Saya pikir dengan seperti itu maka akan terjagalah konsistensi kita dalam menghasilkan sebuah karya, karena kita memberi sebuah ruang seharian kita untuk kita menjadikan menulis sebagai salah satu bagian dari selain tidur, selain bekerja, selain belajar dan sebagainya. Jadi saya pikir masalah persepsi itu yang harus kita bangun terlebih dahulu. Kemudian lanjut saja langsung berkaitan dengan ruang kesunyian. Ya masing-masing penulis mungkin berbeda ya. Ruang sunyi yang dimaksud apakah memang harus sunyi senyap seperti itu dan sebagainya, itu masing-masing punya style lah. Tapi kalau menurut saya pada saat tertentu memang perlu kita namanya ruang kesunyian jauh dari sebuah hiruk-pikuk agar ide-ide yang telah kita rangkai dari kesibukan dan keramaian yang telah kita hadapi itu akan bisa tersusun dengan lebih indah nantinya. Yaitu masing-masing cara orangnya, ada yang sampai harus berlama-lama mungkin pergi ke Bungalow atau ke Puncak. Tapi kalau saya tidak seperti itu, dalam sebuah ruangan 3x3 dia cukup di rumah sehari-hari. Yang paling penting saya konsistensi dengan waktu saya menulis seperti itu. Kemudian merefleksikan nilai fiksi yang kita bangun untuk dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya katakan tadi, saya memang fokus pada masalah tradisi Melayu Riau. Bagi saya ketika saya membangun sebuah fiksi di dalam itu, berarti ada nilai yang ingin saya bangun, bahwa nilai-nilai itu harus dipahami sebagai salah satu bentuk meneruskan sebuah nilai tradisi kepada generasi muda. Kalau saya akan guru SMA, sehingga tradisi-tradisi tersebut tidak hilang. Karena ketika saya melakukan penelitian kecil-kecilan, anak-anak itu lebih senang membaca sebuah cerita dibandingkan membaca sebuah buku tentang tradisi. Nah, jadi kayak gitu. Saya pikir apa yang bagian kecil yang telah saya lakukan ini dalam rangka untuk mengawal nilai-nilai tradisi masyarakat, di mana anak muda yang sudah mulai tergerus dengan budaya-budaya yang modern dan anak seperti itu. Kemudian untuk kebebasan menulis, saya pikir perlu seorang penulis. Saya punya style sendiri. Saya ketika seorang penulis punya style, itu berarti adalah kebebasan bagi dia, gitu kan? Dia mau mengarahkan kemana? Karena imajinasi seseorang itu yang ada dalam pikiran tidak bisa dibelenggu, kecuali dalam hal ini dia mungkin menjadi penulis pesanan kalau menurut saya. Tapi kita kan seorang penulis bukan, kan? Menurut saya penulis yang baik juga seperti itu, penulisan yang bebas untuk menyampaikan apa. Dan bagi saya seorang pendidik tentunya ada nilai-nilai yang harus saya berikan kepada pembaca. Sekali lagi mungkin masing-masing kita berbeda, tapi latar belakang seseorang sangat berpengaruh terhadap apa yang dia tulis dan akan dihasilkan. Dia merangkai kata dari ide menjadi dari ide, ya itu masalah proses waktu saja. Maka punyalah ruang waktu untuk jam-jam menulis. Siapapun orang sukses dan orang gagal, 1 hari 24 jam itu untuk bisa meluangkan waktu untuk menulis, apabila kita memang ingin menjadikan menulis sebagai sebuah kebutuhan. Itu saja. Pertama saya mau menjawab pertanyaan konsistensi menulis. Sebenarnya ini penyakit yang hampir ada di semua penulis. Saya sendiri pun kadang tidak konsistensi untuk menulis. Pernah suatu kali saya ingin mendisiplinkan diri 3 hari saya harus bisa menulis 2 esai. Tapi minggu kemudian saya tidak bisa menuliskannya karena ada banyak hal di luar itu. Mungkin kau marahan dengan pacarmu bisa jadi, atau kau terlilit utang, itu yang akan mempengaruhi banyak hal di luar itu. Saya kira ya ini persoalan klasik.
menulis catatan, lalu kemudian minggu depan dibaca lagi. Kalau sekiranya ada hal yang harus ditambahkan, kalau ada hal yang harus dibuang. Itu proses menulis. Kadang ada harus yang ditambah, disulam, ada yang dilempar ke tong sampah, ada. Dan itu. Lalu kedua, pertanyaan Surya. Ini pertanyaan bukan sebenarnya. Apa sastrawan menaruh proses seninya masuk dalam kesunyian? Saya punya satu kutipan yang saya ambil dari Satya Khair. Kayaknya banyak orang juga sudah banyak mengenal kutipan satu saja ini. Nasib adalah kesunyian masing-masing. Saya percaya penulis butuh waktu hening. Dia butuh waktu berjarak dengan dunia luarnya. Kita tidak bisa sibuk dalam keramaian. Dia harus menanggung kesunyian, kesakitan ketika menulis. Dia harus mengorbankan segalanya. Itu mungkin terdengar klasik dan romantis, tapi saya percaya itu. Terus tentang persoalan nilai-nilai yang ada di sebuah tulisan, lalu apa merefleksikan kehidupan saya di kehidupan sehari-hari. Saya tidak tahu, saya tidak mau tahu soal itu. Saya menulis, ya sudah menulis. Kehidupan pribadi saya mau hancur-hancuran atau mau apa, entah berseberangan dengan tulisan saya, masa bodoh. Kadang ada banyak penulis yang kayaknya kita harus membedakan ya antara dunia tulisan dan dunia keseharian kita. Kadang penulis punya dua kepribadian di dalamnya. Ketika menulis bahasanya begitu serius, tapi di dunia keseharian ia sangat ramah, dia bisa bercanda sehari-hari. Nah, itulah kadang ya setiap tulisan bagiku tidak harus merefleksikan nilai-nilai di dalamnya. Itu terserah. Ketika tulisan jadi, ya pembaca kemudian memberi tafsiran. Tugas penulis selesai di situ. Dan oke, aku mau jawab pertanyaan Raka. Setelah menemukan ide, bagaimana merangkai kata-kata? Saya sendiri ketika menemukan ide bagaimana cara merangkai kata-kata, saya tidak bisa menuliskannya langsung di depan laptop. Saya harus menulis tangan beberapa kali, harus ada banyak kata yang dicoret, disisihkan, lalu saya ganti. Di situ kau bisa mengambil diksi, pilihan kata yang bagus dan yang baik untuk sebuah kalimat, satu kalimat atau paragraf berikutnya. Saya sendiri kalau di hadapan komputer nyaris tidak bisa menulis, entah kenapa. Mungkin itu yang bisa saya bagi. Tapi penulis yang lain mungkin beda tekniknya. Mungkin Ida beda, mungkin Miki beda, Mas Bambang beda. Tapi saya memilih jalan itu. Oke, itu. Oke, giliran. Konsistensi menulis. Tadi juga baru dibahas. Ini mungkin sekedar cerita kali ya. Jadi dulu ketika saya S2, kebetulan keluarga saya lagi finansialnya agak berkurang, jadi saya itu tahun pertama, jadi program MFA itu 3 tahun. Saya itu baru semester 1. Lalu saya ditelepon sama mama saya udah gak bisa ngebiayain kamu harus biaya sendiri. Jadi ya saya dengan untungnya saya dapat kerjaan dari kampus. Jadi saya menjadi asisten editor di Environment Journal di kampus. Lalu saya juga dapat kerjaan jadi graduate director, jadi manage dorm gitu.
dan kebetulan saya juga jadi waitress, jadi saya ada 3 kerjaan dan kelasnya itu full, saya tuh 3 kelas, jadi itu kelas malam karena itu kelas 2, jadi saya weekend itu saya kerja, Selasa Kamis itu saya jadi editor dan saya tinggal tidur, jadi saya itu 24 jam konstan dan saya masih bisa nulis. Jadi itu mungkin mindset aja kali ya. Saya juga ngobrol sama Maggie, ada satu penulis yang punya 5 anak, itu siapa namanya? Alice Munro ya, jadi dia punya 5 anak, dia ngurus anaknya, ngurus suaminya, dan dia masih bisa menulis. Jadi ya itu mindset aja. Ada satu website judulnya namanya 750words.com. Jadi kalau register ke sana nanti diingetin tiap hari suruh nulis. Itu 750words.com. Kalau misalnya memang itu agak kebanyakan, 750 kata itu sekitar 3 lembar. Kalau misalnya memang masih mau mulai itu sekitar 250 dulu aja itu 1 lembar. Jadi kalau saya itu sukanya menghitung kata. Ada juga beberapa penulis yang sukanya pakai waktu, jadi harus setengah jam disisihkan tiap hari jam berapa aja, atau sejam tergantung kesibukannya masing-masing. Lalu I think yang harus kamu explore di diri kamu sendiri itu kapan sih kamu dapat inspirasinya, bukan dapat inspirasi, kapan kamu mulai paling enak tuh otaknya masih clear, masih itu kapan? Apakah itu pagi, apakah itu siang, setelah makan siang, biasanya ngantuk ya, atau apakah malam? Jadi ketika saya udah tahu dan saya memang sukanya nulis pagi-pagi ketika bangun gitu, belum mandi, belum apa-apa, benar-benar cuman buka laptop dan menulis, dan itu yang paling efektif. Jadi itu yang harus, karena setiap penulis kan beda-beda, jadi kamu tuh harus tahu kamu sukanya pada jam berapa gitu. Dan saya juga saya prokrastinator. Jadi dengan website yang 750words.com itu benar-benar efektif buat saya, dan itu membuat saya menulis setiap hari. Mungkin Sabtu Minggu enggak, cuman Senin sampai Jumat itu sudah bagian dari kerjaan saya gitu. Jadi memang butuh dedikasi tinggi. Lalu untuk pertanyaan ruang kesunyian, kayaknya nggak tahu ya, kalau saya sendiri sih saya menjadi penulis karena saya suka menyendiri. Jadi kayak akhirnya bisa nulis gitu. Tapi di dalam kesendirian itu apa sih sebenarnya yang kamu dapatkan? Jadi itu lebih pertanyaannya. Dan ketika sendiri itu menjadi waktu refleksi dan menjadi waktu, dan kalau misalnya memang sukanya menulis fiksi itu waktu menjadi orang lain. Dan I think itu salah satu perks, salah satu keuntungan untuk menjadi penulis, because you get to be another person for half an hour or an hour, dan nanti terus balik lagi ke dunia kamu sendiri. Untuk dunia kesehari-hari dan menjadi penulis, saya itu mungkin saya sangat personal, jadi apapun yang saya tulis itu adalah refleksi dari diri saya. Dan tema-tema yang saya tulis tentang cerita saya itu memang dari lubuk hati saya. Jadi itu kan jadi itu ya in a sense, kalau misalnya kalau kata Mas Agus kan beda ya antara penulis dan ceritanya. Kalau saya itu adalah cara saya mau menyampaikan sesuatu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah itu maybe it's not based on mungkin itu bukan dari hidup saya, cuma itu adalah dari kepercayaan saya. Dan untuk pertanyaan terakhir itu imajinasi ya, imajinasi terlalu tinggi. Menurut saya tidak ada yang terlalu tinggi, dan makin aneh makin seru. Kebetulan jadi itu kayak think outside of the box. Jadi waktu itu saya kebetulan ada mimpi. Saya mimpi tentang malaikat. Jadi ini proyek saya udah sekitar 5 tahunan, dan
Jadi kan saya memang tidak pernah menulis science fiction, saya nggak tahu gimana caranya, karena kan kamu harus membuat dunia lagi. Ada juga yang kalau misalnya science fiction bahasanya kan harus dibikin lagi semacam itu. Dan ketika saya mendapatkan mimpi malaikat itu, saya jadinya research. Jadi ketika tidak tahu, imajinasinya tidak ada, tapi dirangsang dengan research. Jadi saya malaikat ini apa. Jadi dengan research yang banyak, saya jadi lebih bisa bikin suatu hal baru gitu. Jadi kalau imajinasinya aneh-aneh nggak apa-apa, ikutin aja. Oke, terima kasih. Ini jawab susah. Mungkin saya jawab pendek-pendek aja ya, karena dari cover semua kayaknya menurut saya. Soal konsistensi menulis, buat saya menulis itu adalah komitmen. Jadi kalau kamu mau punya komitmen, pasti kamu akan meluangkan waktu. Jadi seperti tadi Dinda bilang, itu semua tentang state of mind ya. Jadi kalau memang kamu komitmennya goyah, komitmennya ya 40% doang, ya memang hasilnya ya tarsok gitu kan, nggak jadi-jadi. Cuma ada juga satu nasihat yang saya temukan di buku yang sudah memang terkenal sekali untuk para penulis di seluruh dunia, yang ditulis oleh Rainer Maria Rilke. Sekarang sudah ada terjemahannya, terbitan dari Grafic Jogja. Judul bukunya adalah Letters to Young Poet. Dan dia mengatakan bahwa kepada si penyair muda ini yang bertanya kepada dia, bagaimana sih caranya menulis dengan baik dan benar? Dia hanya berkata, tandakan pada diri kamu sendiri, kamu perlu tidak menulis. Kalau kamu tidak perlu menulis, tidak usah menyusahkan diri kamu sendiri. Jadi kalau ada kebutuhan itu, memang kamu perlu menulis, berarti kamu berani berkomitmen. Tapi kalau kamu tidak perlu menulis, hanya ikut-ikutan tren, oh asik nih kalau menulis bisa terkenal. Kalau enggak, kalau ada uang ya, kalau enggak. Jadi harus mulai dengan kecintaan kamu, komitmen kamu. Perlu tidak kamu berkomunikasi lewat tulisan, perlu tidak kamu berdialog. Jadi sulit dari sini, kalau memang tidak punya apa-apa yang ingin disampaikan, tidak perlu tulis. Saya punya perumpamaan seperti ini. Kalau saat, seperti kalau orang kalau masakan gitu, kalau saat kamu makan makanan yang enak, kamu tidak tahu kenapa itu makanan enak, jangan masak. Masuk akal kan? Kalau kamu tidak mengerti elemen-elemen yang ada dalam masakan itu dan tidak mau belajar mengerti elemen-elemen dalam masakan itu, jangan masak, kasihannya makan. Berarti kamu tidak ngerti itu rasa garlic dicampur dengan apa jadinya bisa enak, ya kan? Kalau misalnya kamu tidak bisa bongkar pasang radio, jangan bikin radio, begitu aja, nggak apa-apa. Sama dengan menulis. Kalau kamu tidak mau belajar elemen-elemen penulisan yang baik, kalau kamu tidak mau belajar apa sih kira-kira tulisan yang bisa berkomunikasi dengan dan pembaca, apa sih message dalam tulisan, bagaimana cara menyampaikannya dengan efektif. Kalau kamu tidak mau belajar, baik dari segi teori ataupun dari segi praktek, misalnya seperti Pak Abu tadi bilang, dengan banyak observasi, dengan banyak melatih telinga kamu. Kalau kamu tidak mau mempelajari hal-hal ini, tidak usah tulis, cukup membaca saja dan nikmati apa yang ada. Itu saran saya. Nomor 2, apakah proses kreatif melalui ruang kesunyian? Ini suatu hal yang populer ya, karena semua orang sudah tahu kayaknya menulis adalah pekerjaan sosial. Ya, itu kerjaan yang memang harus dihadapi sendirian. Apakah tulisan yang kita tulis di komputer kita atau di kertas kita itu berfungsi atau tidak, bagus atau tidak? Juri pertamanya adalah kita yang tahu. Dan saat tulisan kita kalau sudah jadi, baik itu jadi buku atau kita kasih ke teman, tolong bacain. Saat mereka mengkritik, sedih, jatuh bangunnya, kita yang tahu, mereka tidak tahu. Ya, tulis adalah pekerjaan soliter. Jadi itu harus dibiasakan. Jangan berharap nanti terus terang. Kalau saya bicara dengan penulis yang punya istri atau suami yang mau menulis, mereka selalu bilang, aduh capek banget punya pasangan penulis. Nanya dulu tulisan saya bagus sekali. Dibilang gak bagus, salah. Dibilang bagus, kalau memang tidak bagus, tidak salah. Jadi memang sebenarnya juri pertamanya adalah kita sendiri.
jadi orang yang instan, jangan cepat puas. Kalau sampai orang bilang, ih bagus banget, langsung, ini kata teman saya bagus, ini harus dibaca semua belum tentu. Ya, jadi bagian proses kreatif, kemudian manusia, ya kalau ada pekerjaan. Soal merefleksikan kira-kira dalam berefleksi dalam hidup sehari-hari, saya adalah orang yang percaya bahwa fiksi adalah karya yang paling jujur yang ada. Kalau kita baca esai, kita baca memoir, kita baca biografi, itu semua masih bisa dipelajari. Tapi fiksi, kalau fiksi yang tulis dengan bagus kita bisa lihat pikiran si penulisnya seperti apa. Karena imajinasi adalah manifestasi pikiran spiritualitas dan ketakutan si penulis. Kalau benar-benar itu kita lihat. Ya, jadi bagaimana merefleksikan? Karena memang harus seperti itu proses yang pasti direfleksikan. Itulah message kita, itulah value kita yang kita sampaikan, dibalut dengan cerita. Makanya saya bilang cerita adalah media komunikasi. Soal kebebasan menulis, saran saya cuma satu, just have fun. Kalau kalian tidak senang atau tidak merasa, aduh tulisan seperti mana buat saya saat ini, gak usah tulis. Just have fun. Gak usah pikirin, oh ini ntar diterima gak ya, sama tulis dulu. Ada produknya dulu. Jangan mikir tengah-tengah, jangan self-edit tengah-tengah. Tulis dulu, kalau udah ada produknya baru dipikirin nanti diterima pakai tulis dulu. Jangan terus, ntar orang pikir saya gila lagi, orang pikir saya ini, saya banget tuh saya dapat. Kalau saya mau nulis tulisan yang kontroversial gimana ya? Tulis aja dulu, udah ditulis belum? Dan bulan kemudian masih orang yang sama, itu pertanyaan yang sama, belum juga. Tulis dulu yang penting. Yang menentukan apakah itu kontroversial atau tidak bukan kalian, tapi membaca kalian. Pertama editor kalian. Mereka juga bisa lebih tahu apakah itu akan menjadi kontroversial atau tidak. Yang terakhir, saat menemukan ide bagaimana merangkai kata, saran saya juga cuma satu, cobalah untuk membaca sebagai penulis. Bedanya membaca sebagai pembaca adalah kita baca sekali, senang, selesai. Membaca sebagai penulis, kalau kalian suka suatu buku, baca ulang sampai setiap elemennya kalian mengerti. Kalau ada setting yang buat kalian bagus banget, kenapa bagus? Bagaimana cara saya tulis mendeskripsikannya? Kalau ada karakter ini, karakter keren banget, kenapa kerennya? Dialognya kan? Penampilan cara menggambarkan penampilannya kan, itu cara membaca sebagai penulis. Critical. Lihat, gimana cara saya tulis menyampaikan kesannya lewat tulisan. Dan dari situ kalau kalian bisa membaca sebagai penulis, kalian berlatih sebagai penulis. Kalian berlatih tulis dengan banyak sekali sekarang metode-metode latihan, bisa lihat di internet juga. Jadi harus rajin, banyak baca, banyak berlatih. Sekali lagi kalau kalian menjadi penulis, membacalah sebagai penulis. Terima kasih. Terima kasih Mbak narasumber kita malam hari ini. Mereka membagikan pengalamannya, membagikan pikiran dan gagasannya perihal proses kreatif yang dialami selama ini. Sebenarnya diskusi bisa jauh lebih luas lagi topiknya dengan 4 bahasan yang tadi sempat kita singgung berdasarkan apa yang sudah mereka bilang. Sastra bisa jadi petualangan, dia bisa juga melepas beban traumatik kita di tema-tema besar dan mungkin bisa menjadi tema lain dalam diskusi ke depan. Atau sastra adalah pengalaman berbagi hidup tadi Mbak dibilang pada awal sesi diskusi. Atau sastra juga bisa membangun satu kehidupan masyarakat kita yang lebih cerdas, lebih lurus melalui institusi pendidikan sebagaimana pengalaman dari Mas Bambang. Moga-moga apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa memberi satu arti bagi teman-teman support. Saya senang datang teman-teman muda yang punya minat yang begitu besar pada dunia kreatif. Ada film, ada lukis, ada menulis, dan kita boleh jadi optimis bahwa ini adalah generasi baru dari dunia kreatif kita sekarang dan ke depan. Diskusi ini saya tutup dengan pertanyaan. Karena begini, kita menemukan ada banyak sekali kontradiksi pada dunia sastra kita. Tadi sempat disinggung sekilas oleh Pak Megi dan para narasumber lain dan juga tersirat dari para penanya. Ada banyak penulis, tapi minat baca kesusastraan kita rendah. Saya kurang tahu apakah ada riset terakhir selain yang dilakukan oleh Pak Ismail yang menyebutkan bahwa anak-anak muda Indonesia membaca karya sastra
hampir nol, jauh dibandingkan dengan negara tetangga kita. Ada banyak festival sastra, tapi perhatian terhadap dunia sastra juga rendah. Di berbagai tempat kita melihat berbagai komunitas sastra bermunculan yang bergerak secara swadaya, seolah-olah tanpa perhatian. Tapi festival sastra banyak sekali. Kontradiksi berikutnya, ada banyak penulis yang mengungkap tema-tema sosial. Kalau tadi sudah menyebutkan mengkontekstualisasikan antara karya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Bangkatan Balai Pustaka menulis topik-topik tema sosial. Sampai sekarang juga ada yang meneruskan. Tapi ternyata itu tidak terlalu banyak mengubah kehidupan kita sekarang. Bahkan elit-elit politik kita tidak pernah membaca karya sastra, sampai susah membedakan antara Sang Kuryang sama Robert Jombran yang kita lihat pada polemik kampanye kemarin. Artinya apa? Apakah sastra masih orang? Apakah sastra sebenarnya punya manfaat bagi kehidupan kita, ataukah dia cuma hanya berindah-indah, hanya pengalaman yang pribadi? Nah, ini pertanyaan kita semua. Pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak muda yang punya panggilan kreatif, panggilan yang konsisten untuk menciptakan suatu kehidupan bersama, kehidupan kreatif yang lebih baik. Itu pertanyaan yang bisa jadi renungan kita. Moga-moga tergerak untuk menulis lebih lagi. Dan terima kasih untuk 4 narasumber. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih kepada teman-teman, Pak Rasul dan para penanya lain yang sudah berbagi. Tadi saya dibisiki panitia ada semacam cenderamata berupa buku puisi untuk dibawakannya, dan saya punya prerogatif untuk menentukan. Nanti Surya, terus ada Vincentia, ada Mas yang pakai topi, aku lagi namanya siapa. Terus ada Mbak Fia, satu lagi orangnya udah pada balik semua ya. Yang di belakang, oke. 5 orang tadi yang saya sebut, tolong nanti maju ke depan pada saat akhir acara. Ada sedikit kenang-kenangan dari antara budaya. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk yang semua. Esai ini ditulis setelah perjalanan dari desa Penanggur. Di jembatan sembunyinya seperti lagi. Di separuh jembatan yang mengudar dengan datangnya malam, di atas disumpah angin. Kabut lekat, angin lalu mengakhiri dan hari menjadi serba sakit. Di bawahnya, beratus-ratus pohon menguasai, punya hayat dan riwayatnya sendiri. Kadar-kadar sembunyi dan laman-laman bergerak. Suara yang hampir terlupakan di dalam diriku sendiri tak terperangkai. Hanya ada kesialan apabila tak dicintai, dan ada kegoblokan apabila tak mencintai. Ketika bumi yang tua ini tak lagi menyimpan cukup kasih, dan hanya beberapa pal sekian jengkal di sebelah sana tampak lanskap yang berbeda. Kali dengan berluka yang mungkin bermula di zaman purba saling berjalin. Di bagian lain, di punggung sebuah bukit yang menjulang, cahaya berbincang, rindu berlayar, di situ manusia harus belajar sabar. Dari pucuk bukit, di kesepian ini, sesekali melintas rasa sedih. Jadi dahsyat terhenti-henti, juga rasa rindu yang mendesak maju. Oh, begitu jauh jarak antara aku dan si penebang kayu, antara aku dan si pemecah batu, antara aku dan anjing hutan di musuh itu. Bagi mereka, tanah adalah nafkah, jembatan tetap di kerumunan. Bagiku, kita tanpa sebab, tanpa jawab, selalu berada di tengah jembatan. Kita gemetar, ketar-ketir oleh kefanaan. Kabut yang ikan dan kabut yang kubur, lekat dan gerimis pada tiang-tiang jembatan, tak lagi berpusing seperti lautan. Sajak keringas itu, kartu pos bergambar jembatan Golden Gate San Francisco yang dinukil dari karya Safari Djokodomono punya daya tariknya sendiri. Menggetarkan kita, tetapi juga sekaligus menjadi. Kesitulah nyaman di jembatan yang sepi, berlaksanin dibayani, mencengkeram ruang lekat pada tiang-tiang. Malam hari,
di jembatan, di atas kaki-kaki pohon raksasa, keheningan tambah dalam. Tak ada bisik ketakutan para pelayan, tak ada perintah-perintah yang dikerjakan pemilik penginapan. Tak banyak punggung dibebani karung, seolah menggendong langit menyusuri jalan. Juga tak kulihat 3 gadis kecil dengan rambut yang dikepang berjalan sambil bergandengan tangan. Dan saya tertegur betapa indah bulan, betapa sia-sia penyesalan, betapa saya masih ingat sama-sama 3 baris saja pasrah sebagai Sastrowardoyo. Yang membuat aku takut hanya bulan di selatan ini, yang memper dalam hening. Malam hari di jembatan, di atas busuk keluarga, sisa sepi. Dan jika ada yang berharga, maka itu adalah tatkala angin basah, tak ada bermuan debu, tatkala tak ada yang merasa diburu-buru. Jarak antara kita hanya tinggal sepanjang bayangan, dan sunyi menyayat seperti belati, meminta darah yang mengalir dari bumi. Subagio menulis itu dalam sajanya yang lain, Rindu. Wah, indah sekali ya kawan-kawan. Dan selanjutnya saya ingin mengundang Mbak Linda Rianti untuk bisa membacakan karyanya. Mohon applause untuk Mbak Linda. Halo. Saya akan baca dari antologi yang Ubud Writers Festival publish, dan saya akan baca judulnya Nevermore. Ada bahasa Indonesianya, cuman kalau saya baca bahasa Indonesia saya agak gagap, jadi saya akan baca bahasa Inggrisnya. Jadi judulnya Nevermore. Ini ceritanya tentang main karakternya namanya Adele. Dia itu harus datang ke kawinan mantannya. Ini mantannya lagi di Hilton. The Hilton Valley is lined with colorful expensive cars, blue, yellow, red, black, and even silver gives an impression of underground rainbow. They decide it's useless to wait, so they just leave the car right in front of the lobby and give the key to the valet guy. People are passing through with their best clothes, walking fast, standing by, laughing at the uncomfortable atmosphere and ignoring the smell of gasoline. This could be a high school reunion, middle school reunion, or even elementary reunion. Most of Adele's friends, including herself, went to the same private school from kindergarten until high school. If they had a university, all of them would probably go there too. Adele sees all the familiar faces, yet everything seems foreign to her. The mature faces, the ones with kids, the ones who got fat, the ones who got plastic surgery, and the one whose hair is balding. Adele doesn't want to say hi and smile to the people she doesn't care before in school. Sounds harsh, she knows. This is all just too much for her. Carla grabs Adele's hands and holds them tight while they walk towards the throng of people. They go inside the ballroom, where the reception is held. The Orchid Ballroom is the biggest ballroom in high school, yet it could not contain the flood of people Leo invited to his wedding. This is so typical of Leo, Adele thinks. He just had to make everything so big. Adele shrugs and let Carla lead her. All she could picture is when Carla lied about how Leo needed urgent help on his English homework. It was just a strategy that Carla planned to help Leo. Leo had asked Carla to be his matchmaker so he could date Adele because Adele was too shy back then. A month after doing English homework together and hanging out after school, Leo finally asked Adele out and she said yes. Adele could smell the orchid and rose mixed with a slight touch of toddler urine near the door. She could see the people scatter on the stage where the families of the couple and also the bride and groom get to shake hands with their guests. This is the typical Javanese, a tribe from Indonesia wedding tradition, which Adele does not like. When she got married, she wouldn't want strangers shaking their hands and pretending that they care what
you want to shake hands first or eat? Mia asked Adele, letting her decide everything. Adele doesn't answer. Today everybody treats her like she's the baby. She is the baby and she doesn't like it. Thank you. Luar biasa sekali ya. Dan kalau tadi Mbak Ninda sudah membacakan karyanya, sekarang saya undang lagi tapi laki-laki. Siapa lagi kalau bukan Mas Bambang untuk bisa maju ke depan dan membacakan karyanya ke kita. Terima kasih, saya akan bacakan fragmen cerpen saya yang berjudul Nanggung Emak yang saya angkat dari tradisi masyarakat Melayu, yaitu tradisi Ayun Buddha. Nanggung Emak. Ibu bapakmu Rabbi kami dengarkan, anak diayunkan kami nyanyikan, bersama-sama Rabbi kita doakan, harapan Allah minta perkenakan. Aku akan diam bila mendengar suara emak bersenandung. Aku akan berteriak sekeras-kerasnya bila nandung itu berhenti. Tak apa yang menjadikan aku seperti ini. Rasa damai mendengar nandung emak. Bagiku, baris-baris ayat dalam nandung emak itu adalah bait-bait surga. Namun keindahan menikmati nandung itu membuat orang-orang sekitarku menyebutku gila. Aku tidak gila, aku hanya ingin dekat emak. Begitu teriakanku ketika aku tahu emakku telah pergi meninggalkanku. Aku hanya pasrah ketika orang-orang sekitar telah memasukiku. Aku merasa tidak pernah mengganggu siapapun. Aku hanya rindu dengan nandung emak. Aku masih ingat ketika emak mengayunkan aku dalam rangkaian sebuah tradisi yang biasa masyarakat lakukan. Acara mengayun anak-anak dalam buaya bagi masyarakat Melayu yang dikenal dengan Ayun Buddha dilakukan secara beramai-ramai, disertai nyanyian lagu-lagu berisi nasihat, petuah, dan doa. Ketika aku lelah memberatkan kaki dan tanganku untuk melepaskan rantai pasunganku, maka aku hanya bisa dengan lirih menyebut-nyebut nama emak yang aku rindukan. Emak, emak, emak. Terima kasih. Wah, ikhlas sekali ya. Tadi ada melantunkan lagu juga. Dan untuk itu terakhir saya mohon untuk tampil ke depan Mbak Megi Piujakin untuk bisa membacakan karya. Terima kasih semuanya. Berhubung ini udah malam, saya cerpen saya ada 4 halaman. Boleh dipilih mau dibacakan separuh atau semuanya. Semuanya, oke. Ini judulnya Kota Abu-Abu, pernah diterbitkan di Kompas tahun 2010 dan termasuk dalam cerpen saya selama 30 sekolah kasar. Terletak di ujung dunia, di mana hujan turun tanpa henti dan matahari terus bersembunyi di balik awan gelap, kota ini menelan, mengunyah dan melemparkan segala macam warna hingga pusat tanpa nyawa. Merah, kuning, biru, hijau, jingga, ungu, semua tampak sama jika dibangun. Hanya ada satu warna yang konstan di sini, yaitu abu-abu. Bahkan air laut yang mengelilingi tepian kota tampak keabuan. Begitu juga dengan langit yang memayungi serta tanah yang jadi pijakan kami. Sesekali ada saja warga kota yang pergi melawan buana, mengelilingi dunia dan kembali membawa segenggam tanah merah atau daun kering yang telah kuning. Cerita petualangan mereka selalu beragam dan sangat menarik untuk dijadikan anekdot terhibur saat berkumpul. Ada satu kota di garis bintang ini dan tujuh itu yang syarat akan lampu-lampu berwarna, di mana salju turun seputih kampas dan 4 musim datang dan pergi silih berganti. Adapun kota lain yang didominasi hanya oleh warna emas, di mana matahari bersinar terik sepanjang hari dan para penduduknya berkulit hitam legam. Atau kota lain lagi yang menampakkan warna-warna agraris, datangnya dari hijau rembutan, kuning jerami, merah bunga mawar serta birunya langit. Suatu malam aku dan istriku Greta tak sengaja papasan dengan seorang kawan lama di sebuah bar pinggir kota.
namanya Temuji. Ia mengaku baru saja kembali dari sebuah kota yang diselimuti warna hitam, tidak jauh dari belantara hutan es di kutub selatan. Semasa sekolah, Temuji dikenal sebagai seorang atlet yang gemar main bola kaki serta mahir memanjat pohon. Kakinya gesit, langkahnya tak pernah ragu. Hampir 20 tahun lamanya kami tak berjumpa, namun ia masih sama seperti dulu. Berbeda dengan aku dan Greta yang sudah mulai menunjukkan kerutan usia. Seperti apa kota hitam yang kau kunjungi, Puji? Tanyaku. Kami duduk di salah satu meja kayu dengan kursi panjang yang saling berhadapan. Greta duduk di sampingku, pundaknya merapat ke dinding. Gelap dan panas, jawab Puji. Ia menuang isi botol anggur dalam gelas yang telah kering. Rasanya seperti masuk ke dalam perut bumi. Kau pakai madu, ikut khusus, tanya Greta. Di hadapannya ada secangkir kopi hangat. Kudengar banyak sekali paket murah yang ditawarkan oleh adik-adik perjalanan. Kota hitam adalah tempat sakral yang hanya boleh dikunjungi oleh orang-orang tertentu, jelas Temuji. Kota itu bukan tempat wisata seperti kota-kota lain. Tidak. Kau tak akan bisa pergi ke sana dengan pakai murah. Tempat itu letaknya tak tertera di atas peta, hanya Tuhan yang tahu. Loh, lantas bagaimana kau bisa ke sana, desa Greta? Aku punya caraku sendiri, ujar Temuji. Aku tak percaya. Ya terserah. Hentikan, katakan. Malah membuat kepalaku sakit. Aku yakin kalian tidak pernah kemana-mana, ujar Temuji seraya meneguk habis isi gelasnya. Kalian tidak tahu ada apa di luar sana, indahan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami berpisah dengan Temuji di depan bar pada pukul 11 malam ketika para pengunjung yang lain juga sudah mulai berhamburan keluar. Temuji janji untuk mengirimkan kartu pos dari kota-kota yang akan dikunjungi dalam waktu dekat ini, agar kami bisa melihat apa saja yang kami lewatkan dan berdiam diri di satu kota kelahiran kami. Tempat kami mengubur dan memuja para leluhur kami. Seumur-umur hanya kota ini yang kami kenali. Menurutmu kita harus pergi keluar kota? Tanya Greta menjelang subuh. Di luar, langit kelam tampak pucat disinari cahaya bulan dan berkarat. Mungkin kita bisa melihat keindahan dunia. Duniaku sudah indah, sahabatku. Karena ini dunia yang ku tahu. Kau tidak penasaran dengan dunia lain di luar sana? Tidak. Masa? Tidak. Aku penasaran. Tidurlah Greta. Aku ingin lihat orang lain selain abu-abu. Apa yang salah dengan abu-abu? Tidak ada. Aku hanya ingin lihat sesuatu yang berbeda. Tak usahlah kau bisingkan hal-hal yang berbeda, kataku. Jalani saja yang ada. Itu pikiran kuno, sahabat Greta. Bagaimana hidupmu mau senang kalau kerjamu hanya menjalani apa yang ada? Aku tidak menjawab. Membalikan tubuh, pura-pura tidur. Remos, panggilnya. Kurasakan tangannya meraba punggungku. Hangat. Apa kau akan membenciku kalau permintaan kamu demi memuaskan rasa penasaranku? Aku buka. Tidak lama tentunya, lanjut Greta. Paling 1 atau 2 bulan. Kalau kau tidak setuju menemaniku, aku ingin minta restumu untuk melihat dunia lain seorang diri. Aku masih buka. Remos, sudahlah Greta, tidur. Kau tak akan merasakan kepergianku. Aku janji, sambungnya. Aku akan kembali sebelum kau sempat merindukanku. Maka Greta pergi berbekal uang seadanya dan tekad bulan. Dia menumpang kereta dan kapal laut. Dia ingin menikmati perjalanannya. Dia tidak mau buru-buru. 1 atau 2 bulan katanya. Janjinya dia akan kembali sebelum aku sempat merindukannya. Tapi itu mustahil. Aku merindukannya setiap saat. Greta tak kirim kabar. Kartu pos yang dijanjikan Temuji pun tak kunjung datang. Hari-hariku semakin kelabu. Awan berkumpul menunggu pemanggung hujan. Kemana-mana aku jalan kaki, mengusir sendu, mengeluh bisu. Aku pergi ke pantai dan duduk menatap laut keaguan. Kutatap dinding semen tanpa warna. Tak tahu harus mencari Greta kemana. Sudah berapa lama, tanya Tuhan, seorang bartender yang telah lama mengenalku. Ia menuang bir ke dalam gelas dia untukku. Setahun 8 bulan, kataku. Hampir 2 tahun. Dan tak ada sedikit pun kabar dari istrimu. Tidak ada. Mungkin dia tersesat, ujar Bunga. Dia terlalu pintar, kataku. Dia tak akan pernah tersesat. Diculik? Siapa yang mau menculiknya tanpa minta uang tebusan? Kecelakaan. Aku juga sempat pikir begitu, desahku. Tapi perasaanku mengatakan dia baik-baik saja. Lantas kenapa ya? Aku rasa dia suka apa yang dia temui dan merasa enggan kembali kemari. Wah, kalau begitu dia bodoh. Hei, dia tuh istriku, kataku. Jaga mulutmu. Loh, aku kan membelamu. Aku hargai itu, kataku. Tapi sebaiknya jangan. Puma menggeleng-geleng. Kalian berdua sama adiknya. Kupangkut bibir gelas dan keteguk bir di dalamnya. Mungkin. Seperti aku takutkan dan mengantisipasi, Greta tak pernah kembali. Aku sempat bertemu lagi dengan Temuji beberapa tahun kemudian di bar yang sama saat dia tengah dalam perjalanan ke sebuah kota di kaki gunung yang sangat
Kota tersebut terkenal sejuk dan merupakan salah satu kota wisata paling ternama di dunia. Kabut yang menggantung selalu berganti warna mengikuti interval kalender kuno. Dan setiap kali warna kabut berganti, warga kota selalu merayakannya dengan mengadakan festival suci. Temuji bilang dia sempat bertemu kereta di atas kereta menuju kota tropis di mana matahari memancarkan sinar keemasan tanpa henti. Aku tanya, apakah istri itu bahagia? Temuji mempertimbangkan jawabannya. Tidak, kata teman lamaku. Dia sedih karena kau tak ada bersamanya. Tapi dia puas karena telah mengambil langkah pertama untuk keluar. Perjalanan panjang seperti itu lebih baik dilakukan berdua. Tapi kalau salah satu di antara kalian tak melihat poin dari perjalanan tersebut, sebaiknya dilakukan sendiri. Hei, aku tak ada masalah dengan kata ini, kataku. Aku nyaman di sini. Bagus itu, kata Temuji. Ia menepuk pundakku berkali-kali. Memang sudah seharusnya begitu. Tak ada apa-apa untuk di luar sana. Terima kasih. Berbagai agenda yang paling dekat diantaranya ada pameran seni rupa yang bertajuk Sosial Media yang akan dibuka pada hari Senin 6 Oktober 2014 dan juga workshop dan lomba fotografi on the spot rangkaian yang digelar dari festival 2015. Adapun dari 10 orang pendaftar pertama workshop pada malam hari ini akan mendapatkan diskon sebesar 50% dan untuk informasi lengkapnya bisa didapatkan di meja